Selamat pagi yang hadir di kami kelas 5. Selamat pagi, Bu. Baik, apa kabarnya? Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, duduk silakan maju ke depan aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan, terima kasih untuk unjuk. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita wujudkan dulu rasa cinta kita kepada negara kita. Ya, nyanyilah dulu kita ya. Berdirilah dulu. Berdiri. Oke, lagu Garuda Pancasila saja. Ayo. Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Baik, hari ini kita belajar tentang coding. Apa? Coding. Siapa yang pernah dengar kata coding? Hanya dengar aja. Oke, baik. Ada yang tahu apa itu coding? Tidak ada. Iya. Jadi nakku, coding ini adalah mata pelajaran nanti yang baru. Udah. Jadi ini dimulai dari fase C. Fase C itu kelas 5 dan 6. Jadi kalianlah nanti yang akan memulai pembelajaran ini. Jadi 1, 2, 3, 4 tidak. Nanti kita akan belajar coding ini kelas 5 dan kelas 6. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian akan mampu mendefinisikan konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial atau KA. Oke. Nah, sekarang apa itu coding gitu kan? Nah, ini seru. Jadi coding itu seperti bahasa pemrograman. Ya. Coding itu kalau bahasa beratnya itu dibilang bahasa pemrograman. Hanya coding itu seperti kita kayak ngasih perintah ke komputer. Ya. Kita ngasih perintah ke komputer itu termasuk pembelajaran coding. Itu namanya coding. Ya. Tahu komputer kan? Jadi kita kayak kasih perintah ke komputernya, berarti kita lagi belajar coding. Jadi sebagai contoh umum, ya. Kita kasih resep masakan ke koki atau instruksi ke teman. Ya. Itu namanya coding. Kita kasih perintah. Jadi contohnya ibu suruh Revana berdiri. Ibu kan kasih perintah. Jadi coding itu kau kasih perintah tapi sama komputer. Oke? Kenapa sih coding itu dipelajari? Ya kan? Jadi coding itu pembelajaran yang pertama. Nanti kau akan bisa menciptakan game atau aplikasimu sendiri. Ya. Kemudian kau bisa membuat robot bergerak. Jadi sebenarnya kita ini sudah ketertinggalan. Ini sudah dilaksanakan di Cina. Anak SD itu sudah buat game sendiri. Kita baru memulai sekarang. Itu pun kita mulai kelas 5 dan kelas 6. 1, 2, 3, 4 belum. Mudah-mudahan kedepannya kalau kalian berhasil, nanti kedepannya berhasil juga. Ya kan kita? Oke? Jadi ini perlu. Sebenarnya pelajaran ini seru, apalagi terutama buat anak laki-laki. Game gitu ya. Oke, selanjutnya akan melatih cara berpikir logis kalian dalam memecahkan masalah. Jadi kalian nanti jadi berpikir juga untuk membuat game itu kalian akan berpikir. Ya. Jadi jangan kalian pikir yang membuat game, ya, yang membuat game itu udah gitu aja ya gamenya. Jangan kalian pikir ada gamenya apa ya biasanya bilang.
Game gagal itu biasanya kalian bilang apa namanya? Hah? Game apa? Game cacat. Apanya? Apa namanya? Hah? Game murid. Gak apa-apa. Kalian selalu bilang, contohnya gamenya gak bisa atau mungkin terlalu lolo atau apa. Game murid. Tapi kalian gak tahu kan, menciptakannya itu susah payah. Susah payah orang menciptakannya. Makanya kalau kalian lihat di aplikasi Play Store, ya, game itu ada penciptanya di bawah. Harus kalian hormati. Ya, selanjutnya keterampilan penting di masa depan. Iya. Nanti bisa jadi ini jadi ladangmu. Bisa jadi nanti kau ke depannya, kau udah capek-capek, ternyata pikiranmu ke situ karena kau asik main gadget aja, ya kan, main HP. Nanti pemikiranmu, nanti aku kalau udah SMA aku jadi pembuat aplikasi aja. Aku nanti mau buat game yang orang tua atau opung-opung bisa main. Oh, nanti aku setelah tua atau aku setelah tamat, aku mau buat aplikasi yang anak-anak SD nggak perlu dia berpikir untuk matematika, sudah keluar jawabannya. Seperti sekarang, udah ada kan brain? Apa brain? Gak ada yang tahu? Brainly. Ada yang pernah pakai Brainly? Nggak ada. Ada lagi tuh, ada yang pencipta itu. Jadi kau hanya fotokan PR-mu, udah keluar jawabannya. Apa namanya lagi? Cici. Cici. Iya. Itulah yang mau kita pelajari sekarang. Oke. Jadi konsep dasar coding udah, kan kita kan mau buat aplikasi nih, udah. Kalian harus tahu, kalian kasih perintah sama komputer itu harus jelas, udah. Kalian mau buat sebuah aplikasi, nanti aplikasinya mau dibuat kayak gini. Komputer itu juga dibuat oleh manusia, ya kan? Jadi kalau kalian mau dia bisa memberi aplikasi atau kalian mau buat aplikasi, kalian harus kasih perintah yang jelas sama komputer. Jadi ini namanya. Jadi kalau mau buat suatu game atau aplikasi kan harus kasih perintah yang jelas. Udah. Komputer butuh perintah yang jelas. Sedangkan kalau aja ngasih pencarian, udah ngasih pencarian. Contohnya kau buat Dirgayu Indonesia, gitu. Kadang kan mau keluar kan ada yang ngomong di Google. Maksud Anda mungkin Dirgahayu Indonesia Republik yang ke-2025. Ada nggak itu ngomongkan? Pernah ya kalian perhatikan? Itu karena kalian ngasih perintahnya nggak jelas, jadi nggak keluar yang kalian minta. Jadi kalau kalian mau pakai aplikasi atau mau buat aplikasi, itu pastilah perintah yang jelas. Oke? Baik, yang selanjutnya itu adalah urutan atau sequence. Ya, perintah yang diberikan haruslah dalam urutan yang benar. Ya, contohnya, kalau kalian mau buat animasi sederhana robot, bergerak maju 2 langkah, belok kanan, maju 1 langkah, itu harus jelas. Ya. Kalau tidak katanya atau terbalik-balik, pokoknya nanti nyasar. Ya, jadi ada robot yang ngasih perintah. Atau mungkin di dalam komputer itu kalian buat bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kanan sampai kapan? Nanti dia bergerak aja terus, gitu. Jadi harus jelas bergerak ke kanannya berapa langkah, berhenti, bergerak ke kirinya berapa langkah, harus jelas. Oke? Nah, jadi harus sesuai dengan urutan. Lanjut. Oke, pengulangan absolut. Ya. Jadi sebenarnya kadang kita butuh pengulangan atau perintah yang sama selama berkali-kali. Ya. Contohnya, kita bisa menulis nama itu sampai 10 kali. Ya. Lanjut kondisi. Condition atau if else. Ya. Komputer bisa membuat keputusan berdasarkan kondisi. Ya, komputer itu bisa. Ya. Contoh, jika lampu merah, maka berhenti. Ya. Jika lampu hijau, maka jalan. Halo, itu termasuk kecerdasan artifisial lampu jalan. Merah, kuning, hijau. Dia kan ada waktunya kan? Sekitar 60 detik atau 1 menit, dia udah berubah warna. Itu juga buatan manusia, itu juga termasuk dalam kode. Kenapa dia bisa berubah warna? Gitu kan? Berarti ada perintah.
Apa itu kecerdasan artifisial? Ya kan? Tadi kita udah belajar coding, sekarang kecerdasan artifisial. Ya. Kecerdasan artifisial itu adalah itu sama dengan AI. Siapa yang pernah dengar kata AI? Semua. Bahkan anak yang umur 5 tahun pun pernah dengar kata AI. Ya kan? Apa AI yang paling sering kalian pakai? Cici tadi ada pendengar tadi. Cici. Apa lagi? Meteran AI. Oh, Meta AI yang punya WA ya? Ya. Apa lagi? Iya, ChatGPT. Bu Winda juga sering. Bu Winda sering Gemini. Nah, itu adalah kecerdasan artifisial. Artinya manusia itu kan selalu berpikir, udah. Jadi sekarang kau mau ini dibuatlah dilimpahkan manusia itu berpikir gimana ya supaya kalau aku butuh sesuatu langsung ada. Ternyata dilimpahkanlah ke dalam komputer. Dibuat dia kayak otak manusia. Udah. Jadi komputer itu dibuat kayak otak manusia. Itulah kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial ini sama dengan cara berpikirnya manusia, hanya dia ada di dalam komputer. Jadi udah sama pemikirannya sekarang kayak kita. Coba suruh cara memasak air, tahu dia. Cara membuat mie tahu. Karena sudah kita masukkan kecerdasan kita ke dalam komputer itu. Ya, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi berpikir komputasional itu adalah definisi berpikir di mana kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memecahkan suatu masalah. Ya kan? Lalu komputasional itu adalah metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer. Jadi memecahkan masalah tapi pakai komputer. Ya, terus. Nah, jadi dengan demikian berpikir komputasional itu merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis, ya, sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi pemecahan masalah itu udah bisa sekarang melalui komputer, udah secara komputer. Ya, itu adalah berpikir secara komputer. Oke. Oke. Nah, konsep dasar berpikir komputasional itu ada 4. Jadi pembelajaran komputasional itu nanti ada 2. Yang pertama pembelajaran plug, yang kedua unplug. Sekarang apa plug? Ya. Jadi plug itu pembelajaran menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet atau aplikasi yang mengajarkan konsep berpikir komputasional. Ya. Jadi kau untuk belajar itu mau pakai komputer atau tablet itu namanya kau belajar pakai plug. Ya. Jadi kau perlu ini nih, oh aku nanti kasih. Ayo kita sekarang kuis pakai Quizizz. Nah, kalian berarti harus pakai tablet. Ya. Ayo sekarang buat kartu namanya tapi dibuat sendiri. Nah, kalau udah di biasanya sekolah internasional itu satu anak biasanya ada satu tablet. Nah, itu nanti mungkin kelemahan kita, ya kan? Kalau kita belajar ini, nah, memang kalian harus punya HP dan punya tablet. Jadi nggak bisa melulu hanya komputer. Udah ya? Nah itu dia ya. Lanjut. Jadi ada banyak ya. Nah, jadi unplugged itu adalah pembelajaran tanpa komputer, tapi modelnya seperti komputer. Jadi kau belajar mengikuti cara komputer bekerja, ya kan? Contohnya membuat labirin, ya kan? Kau buat garis-garis tanpa sengaja kok itu. Kau buat garis-garis, ini cicak, dia mau masuk ke rumah, ya kan? Itu pakai labirin itu. Itu kan kau buat sendiri atau gurumu buat sendiri. Ternyata itu pembelajaran unplugged. Itu juga termasuk berpikir komputasional. Itu pembelajaran yang seperti komputer juga ajarkan tanpa sadar, ya kan? Terus kau, ibu bilang lompat ke kiri, lompat ke kanan, lompat ke depan. Nah, itu juga berpikir komputasional. Itu kan ada pada komputermu yang robot-robot. Nah, gitu deh ya. Jadi ada banyak nanti. Ada puzzle, ya kan? Puzzle juga ada kan di komputer ya. Nah, tapi kok bisa sekarang memainkan tanpa komputer? Ini
kalian bisa main atau kita bisa main. Oke ya. Nah, coba lihat. Ini mungkin bisa dipakai. Oke, yang ini kita kasih warna apa? Oke, yang ini dikasih warna apa? Merah. Kan yang ini dikasih warna apa? 1 tambah 1. Ya, berarti hijau. Yang ini? Nah, pakai warna pink kan? Lanjutnya ini? Jadi beda di warnanya. Ini adalah salah satu contoh. Tadi udah kalian lihat kan, ada sebanyak 50. Jadi ada banyak, ya. Jadi ada tingkatannya. Bahkan mulai dari playground sudah ada. Jadi sekarang pembelajaran itu udah sistem AI juga berbanyak aplikasi yang berbuat orang. Jadi sangat bermanfaat ya. Dan ini biasanya membuat anak-anak juga makin senang dalam belajar ya kan. Apalagi anak kelas 1 kalau tambah-tambahnya begini ya kan. Oke. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, keterampilan berpikir komputasional itu sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan semakin dibutuhkan era abad 21. Ya. Jadi pembelajaran coding dan AI ini sangat dibutuhkan zaman sekarang. Udah? Ya kan ya Mima? Ya. Selanjutnya, ya Mima, bagus dulu. Ya. Selanjutnya ini akan kalian pakai atau kita akan belajar ini di kelas 5 dan di kelas 6. Jadi ini sangat perlu. Sebenarnya kalian rata-rata sudah memakai ya. Jadi menurut kalian siapa yang lebih pintar? AI atau manusia? Siapa yang bilang manusia? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kalau ragu-ragu sebenarnya nggak jawaban ya. Lanjut, siapa yang bilang lebih pintar AI? Oke. Pertanyaan Bu Winda, turun tangannya. Siapa yang membuat AI? Oke. Berarti bisa disimpulkan yang lebih pintar adalah manusia. Oke? Sepintar-pintarnya AI tetap saja yang membuat AI adalah manusia. Oke. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Baik, silakan tutup dengan doa Median. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan